Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, mitra muda dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Risa di program Mitra Jumat Sehat ya. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber kita tentunya ya, yang udah nggak kalah asing juga gitu ya. Kita coba sapa dulu deh narasumber kita hari ini, ada Mbak Apeti Novrianti S-Farm ya. Selamat pagi Mbak Anti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Anti, sehat ya? Alhamdulillah baik banget. Baik banget. Itu yang paling terpenting ya. Yang paling terpenting itu sehat ya. Sehat. Nah, ini sehat itu bisa kita ciptakan dari imun ya. Iya. Terus imun juga bisa kita ciptakan dari bahagia. Benar nggak sih Mbak Anti ya? Iya bener banget. Jadi hormon endorfinnya harus banyak. Jadi itu makanya kita harus bahagia terus ya. Just be happy. Harus happy ya. Nah, Iya. ngomong-ngomong, kita hari ini akan bahas tentang apa nih Mbak Anti di talkshow kita kali ini? Kali ini kita ngebahas yang lagi ngetren, yang lagi naik ngetren. daun, Apa itu? seputar COVID-19. Seputar COVID-19. Iya. Jadi siapa sih yang saat ini nggak kenal COVID gitu Mbak Anti ya? Iya. Makanya kita harus bercerita nih mengenai apa sih itu sebenarnya COVID-19 atau yang dikenal dengan coronavirus gitu Mbak Iya. Anti ya. Mungkin Mbak Anti bisa jelasin sedikit ke mitra muda di rumah. Iya, baik mitra muda. Selamat pagi, assalamualaikum. Di sini kita cerita sedikit tentang COVID. Namanya cantik banget, COVID, coronavirus. Amit-amit jangan sampai anak kita kasih nama coronavirus. Iya. Panggilannya cantik sih, bisa Ona. Bisa Ona, bisa Roro ya. Iya, bisa Roro, tapi virusnya ini kan ya. Jadi COVID-19 itu adalah virus. Kenapa ada 19-nya? Karena virus ini ditemukan di tahun 2019 kayak gitu. Jadi namanya COVID-19. Iya. COVID ini adalah virus yang memang mengejar, yang namanya virus itu yang dikejarkan daya tahan tubuh kita. Iya. Dan itu dia semakin berkembang, semakin kita tidak disiplin, semakin banyak varian-varian baru yang akan muncul. Jadi itulah sedikit tentang COVID. Jadi COVID itu adalah virus. Virus itu yang dikejarnya adalah daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita, Jadi ya. imun kita harus kita tingkatkan. Kemudian kita juga harus berusaha mengikuti yang anjuran-anjuran pemerintah. Iya. Termasuk nanti di dalamnya ada vaksin. Nah, jadi ingat masa kecil ya. Iya. Baby kita udah divaksin. Baby tuh. kita udah divaksin Iya, ya. Baru lahir aja udah divaksin Udah gitu divaksin. ya. Masa vaksin yang ini takut gitu ya. Ya, nanti kita simpen dulu untuk Iya. vaksinnya Mbak Anti ya. Iya. Nah, sekarang kalau soal COVID ini Mbak Anti kan terkadang masih ada juga yang belum tahu apa aja sih gejala yang lebih signifikan gitu pada COVID-19 ini, yang pastinya yang lebih banyak gitu Mbak Anti ya, yang orang merasakan gejalanya gitu. Iya. Kalau waktu pertama-tama virus COVID ini ditemukan, dia gejalanya hampir sama dengan flu. Iya. Jadi ada batuk pileknya, kemudian ada meriangnya, ada suhu tubuh yang tinggi. Tapi berangsur-angsur ke sini ternyata tidak hanya itu yang diserangnya. Bisa dengan ruam-ruam kulit. Jadi kadang-kadang kulit kemerah-merahan. Kita ngerasa bahwa itu seperti alergi. Iya. Padahal itu sebenarnya sudah merupakan salah satu gejala. Kemudian ada juga dengan diare. Iya. Diare, kemudian ngilu-ngilu seluruh tubuhnya atau Iya, tubuhnya sakit-sakit. Nah, yang paling spesifik sekali adalah anosmia Iya. atau hilangnya penciuman. Kadang-kadang kita nggak pilek, Iya. kita nggak batuk, badan juga nggak sakit-sakit, kita nggak ruam-ruam, tapi tiba-tiba penciuman kita hilang. Iya. Nah, ingat kalau penciuman kita sudah hilang karena virus COVID itu kan dia mendiaminya itu di lendir ujung pangkal hidung dan tenggorokan. Makanya kalau kita di-swab kan yang diambil tuh di situ tuh. Iya. Nah, jadi kalau hilang penciuman itu berarti virusnya sudah berkembang di situ. Jadi kalau masyarakat kita kalau memang tidak merasakan gejala apa-apa, tapi kalau sudah hilang penciuman, ayo dong kita periksa. Ya. Iya, sebelum kita menebarkan ke yang lain, Iya, karena iya, virus iya. ini sangat cepat sekali penyebarannya. Mudah sekali, apalagi kalau yang kontak erat gitu Mbak Anti ya. Iya. Jadi makanya untuk gejala-gejalanya itu yang udah disebut Mbak Anti tadi, yang paling sering banget ya hilang penciuman tadi Mbak Anti, hilang Iya. penciuman, rasanya hilang gitu ya. Iya. Terus juga tadi bilang meriang juga, bukan merindukan kasih sayang ya.
Oke Aduh. ya, jadi makanya itu untuk mitra muda di rumah ya, kita harus tahu untuk gejala-gejala dari COVID-19 ini, agar kalau seandainya kita menemukan itu di diri kita ya, makanya kita harus cepat-cepat melakukan pemeriksaan gitu Mbak Anti Iya, ya, ha-ha. biar tidak melakukan penularan kepada Orang anggota lain. keluarga yang lainnya Iya. ya. Nah kalau seandainya tadi kalau udah kita menemukan gejala tersebut, baru kita mencari pertolongan gitu Mbak Anti, atau mungkin kita bisa lapor ke Satgas atau kemana sih kalau seandainya kita merasakan oh ini bener-bener nih kayak gitu. Jadi siapa sih yang harus kita hubungin? Kalau tetangga otomatis tetangga takut dong ya kan. Ini bahaya nih Iya. gitu nanti nular. Jadi kita minta tolongnya ke siapa sih gitu Mbak Anti? Iya, kalau misalnya kita sudah menemukan gejala itu, ataupun terkadang Iya. anosmia belum nih, atau hilang penciuman juga belum. Iya, Tapi kalau kita memang sadar diri, kita habis dari kondangan, Iya. atau kita habis dari kumpul-kumpul. Nah, dari situ tiba-tiba kita mendengar ada teman kita, yuk penciumanku hilang Iya. kok, rasanya nggak enak kayak gitu kan ya. Nah, sementara kita di rumah setelah pulang baru ngerasa kok kayak kadang-kadang tuh sugesti ya. Iya. Kadang ngerasa kok ini ya gitu kan. Nah, kalau memang kita tahu kita dari sana, yang pertama harus kita lakukan, kita mengisolasi diri dulu. Nah, karena virus itu kan berkembangnya 5-7 hari. Nah, dari situ oh ternyata juga enggak, tapi kita kurang yakin nih, atau tiba-tiba penciuman kita sudah hilang. Yang pertama kita hubungi sekarang ini kan swab antigen sudah ada di mana-mana. Rapid antigen sudah ada di mana-mana. Hampir beberapa sarana fasilitas kesehatan kita sudah menyediakan itu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah setempat ya. Jadi kita bisa memeriksakan diri ke sana. Iya. Kita periksa diri dulu ke sana sebelum kita mau ke dokter nih misalnya. Kadang-kadang kan kita pola pikir kita ya, kadang-kadang orang kalau begitu mendengar COVID langsung dijauhin. Iya. Padahal tidak semesti itu, Iya, tidak iya. seperti itu semestinya Iya, gitu iya. kan. Justru teman-teman kita yang memang udah kena COVID itu harus kita rangkul. Nah, jadi yang pertama itu kita pergi memeriksakan diri kita, periksa dulu rapid antigennya. Iya. Reaktifkah atau non reaktifkah? Iya. Kalau memang ternyata oh sudah reaktif nih. Nah, di sini kan kita Satgas Covid sudah dibentuk di mana-mana. Kalau kita per wilayah puskesmas. Jadi nanti kita bisa antigen saya sudah reaktif nih. Lapor sama Satgas Covid-nya. Lapor sama sama tenaga kesehatan yang ada di sekitar kita. Kemudian karena kita per puskesmas, seperti misalnya saya kan di Puskesmas Bungodani. Iya. Saya lapor ke surveillance di Puskesmas Bungodani. Nanti dari situ kita akan dibimbing untuk selanjutnya ke tahap berikutnya. Iya. Apakah kita akan langsung di PCR atau di tracking terlebih dahulu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi walaupun kita nggak ada gejala, nggak ada demam segala macam, tapi ingat hilang penciuman dan hilang rasa itu spesifik sekali untuk COVID. Untuk COVID ya, oke. Jadi makanya kalau seandainya kita udah menemukan hal tersebut ya paling terpenting kita harus cek gitu ya Mbak Andi ya. Cek dulu. Ya, Ha-ha. ini dia nih yang buat baper gitu ya. Nanti kalau sudah dicek atau positif atau reaktif ya itu pasti aduh gimana gitu kan. Jadi kalau kita udah seperti itu nih Mbak Anti ya, misalnya kalau seandainya kita udah menemukan bahwasannya kita nih positif nih gitu kan. Jadi kita harus bagaimana? Apakah kita harus isolasi mandiri di rumah atau mungkin kita harus perawatan di rumah sakit gitu ya, atau mungkin di pelayanan kesehatan lainnya? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya, karena ini yang biasanya banyak sekali di masyarakat kita. Iya. Kalau memang kita nggak ada gejala nih, hanya hilang penciuman saja, atau mungkin cuma meriang saja gitu kan, badan tidak sakit-sakit, kita harus menarik diri atau isolasi mandiri. Iya. Isolasi mandiri itu kan kita menarik diri kita secara sadar diri. Nah, kebanyakan kan kita memang pola pikir masyarakat kita kadang-kadang ya udah deh, nanti juga bakalan balik lagi kok itu penciuman. Iya. Nah, nanti juga, tapi tanpa kita sadari kita sudah menyebarkan ke orang lain. Iya, kalau orang lain itu daya tahan tubuhnya sama seperti kita kuat. Daya tahan tubuh yang kuat saja masih terpapar. Iya. Nah, buktinya dengan hilangnya penciuman tersebut, walaupun kita tidak sakit, tidak merasa badan kita Meriang pegel atau segala macam gitu kan. Nah, itu kita menarik diri, kita isolasi di rumah. Isolasi mandiri di rumah bukan berarti di rumah itu kita keliaran. Iya. Jadi kalau isolasi mandiri kita memang ada satu kamar tersendiri. Iya. Syukur-syukur kalau memang di kamar tersebut ada kamar mandinya, ada sudah lengkap semuanya. Jadi nanti kita hanya tinggal menunggu dapat makanan di luar pintu kita, kemudian udah dapat pakaian bersih seperti itu ya. Tapi kalau memang tidak nih, di rumah nggak ada, ya sedapat mungkin
kita menggunakan kamar mandi yang sendiri. Jadi kalau memang kamar mandinya ada di luar satu nih, ya udah deh kita pakai yang di dalam atau kita pakai yang di luar. Intinya kita tidak berbaur dengan orang rumah. Dan intinya kalaupun seandainya kita berbaur sama orang rumah, kita bisa menggunakan masker gitu Mbak Andi. Wajib ya. Jadi wajib. Jadi kita yang udah merasa bahwa ini saya habis dari kerumunan, jadi wajib menggunakan masker, mencuci tangan, hand sanitizer seperti itu. Jadi memang itu kita wajib sekali. Jangan kita udah isolasi mandiri nih, penciuman udah hilang. Di rumah tetap aja ke dapur, tetap aja masak, tetap aja ke pasar, ya nggak ada gunanya. Apalagi kalau di rumahnya ada baby apa lansia gitu Mbak Andi ya, kasihan banget gitu kan. Kasihan banget seperti itu. Karena kan kayak lansia itu kan daya tahan tubuhnya kan tidak sekuat kita. Karena apa? Metabolisme tubuhnya sudah tidak lagi berfungsi seperti kita. Nah, itu kan nanti komorbid kebanyakan kan penyakit kronis itu dialami oleh lansia. Kalau mereka terpapar kan kasihan. Nah, kebanyakan memang yang sudah menjadi korban itu adalah orang yang memiliki penyakit ikutan. Penyakit bawaan gitu ya. Penyakit bawaan, penyakit kronis, dan itu biasanya kan usia-usia yang di atas 40 tahun ke atas. Apalagi namanya orang tua kita pasti sudah 60-an. Nah, kemudian bayi. Bayi itu kan rentan sekali karena dia masih masa berkembang. Jadi daya tahan tubuhnya tidak sekuat kita. Jadi kayak gitu. Jadi memang isolasi mandiri itu kita harus disiplin. Jadi jangan kendor lah ya isolasi mandirinya. Kalau emang isolasi mandiri ya udah kita di rumah aja mantep-mantep gitu ya sampai dengan kondisi tubuh kita merasa pulih. Merasa gitu, pulih. Kemudian hasil dari laboratorium yang memang menunjukkan kita negatif. Nah, berarti nanti kalau udah beberapa hari kita positif, beberapa minggu kemudian kita check up lagi gitu ya, cek lagi gitu Mbak Andi. Karena kalau kita sudah positif, apalagi PCR-nya nih sudah positif, kita melaporkan diri ke puskesmas setempat di lingkungan kita, ke Satgas Covid-nya. Nanti kan sekarang balik lagi. Pemerintah itu sudah sangat memikirkan kita sekali. Kita kan dapat bantuan nih di situ. Jadi kalau dikasih obat ya diminum. Kalau dikasih vitamin ya diminum. Jangan dibilangin ini malah bikin saya mati. Ya ampun. Mana adalah pemerintah itu yang ingin membunuh masyarakatnya kayak gitu. Nah, kemudian juga ya kita berjemur lah seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Berjemur, mengupayakan hidup yang sehat. Jadi ujung-ujungnya PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Bener banget. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali Mbak Andi ya. Tentunya masih mengenai COVID-19 ya, masih bersama narasumber kita juga. Jangan kemana-mana, tetap di 105,3 Radio JBFM, The Spirit of Bungo. Oke guys, ya Mitra Muda masih di 105,3 Radio JVFM The Spirit of Bungo ya. Tentu kita masih bersama narasumber kita Mbak Anti Esfam ya. Namanya panjang banget sih. Jadi agak-agak Esfam gitu. Nah sebenarnya gini loh Mbak Anti, kita masih bahas tentang COVID-19 Mbak Anti ya. Karena COVID-19 ini kan banyak sekali ya item-item yang perlu kita kupas ya. Emang mangga gitu. Nah apa sih yang sebaiknya saya lakukan nih Mbak Anti, misalnya saya atau mungkin siapa aja lah atau mitra muda di rumah ya, jika tidak memiliki gejala gitu ya Mbak Anti, namun saya merasa saya terpapar loh gitu ya, atau mungkin saya ngerasa sesuatu yang beda lah di tubuh saya gitu kan, sementara saya nggak tahu apakah itu saya positif atau enggak gitu. Nah apa perlu saya melakukan karantina mandiri gitu Mbak Andi? Iya baik. Memang presenter kita ini kali ini pertanyaan bagus-bagus banget ya. Dan itu sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya ada di hati masyarakat kita, kalau muda kita semua. Ya? Iya. Jadi kayak gini. Kalau saya misalnya terpapar atau misalnya saya nggak ada gejala nih, jadi saya nggak tahu nih apa saya terpapar atau enggak. Nah yang season pertama tadi sudah kita bahas. Kalau kita memang sadar diri nih, kita habis kumpul-kumpul di pesta dan kita nggak tahu sebegitu banyak orang di pesta, apakah ada yang terpapar atau tidak, adakah yang positif atau tidak, atau di dalam rumah kita ada nih yang positif dan kita tinggal serumah. Nah itu kan kita kontak erat tuh, kontak erat artinya. Apa saya perlu karantina ya? Nah gitu, atau saya isolasi mandiri. Nah karena kan tidak semua daerah yang menyiapkan untuk karantina mandiri. Nah kalau karantina mandiri itu biasanya sudah ada gejala walaupun ringan. Nah kalau kita memang nggak ada gejala, kemudian kita belum di swab nih, kita juga nggak tahu, kita isolasi mandiri. Kita isolasi di rumah, kita menarik diri dulu dari lingkungan, dari
anak, dari sahabat, dari siapapun itu, kita menarik diri dulu. Iya. Karena apa? Karena kita sadar diri nih. Saya di rumah ada nih yang kena, tapi saya bekerja itu di tempat yang lain. Nah, jadi ceritanya kayak gitu. Jadi misalnya gini, di rumah saya ada yang positif nih, misalnya amit-amit ya, orang tua saya positif. Dan itu taunya setelah saya pulang ke tempat kerja saya. Misalnya saya kerja di kabupaten sebelah. Beberapa hari kemudian saya dengar nih, oh iya, ternyata orang tua saya positif. Itu kita termasuk kontak erat. Karena kita berada di rumah itu dan 2 hari setelah itu ternyata ada yang positif di rumah. Kita isolasi mandiri di kontrakan kita atau di kosan kita atau di rumah kita, isolasi mandiri. Karena apa? Kita merupakan kontak erat. Sebelum gejala itu muncul. Nah, dan kita melaporkan dengan sadar diri, kita melaporkan ke puskesmas setempat, ke Satgas Covid setempat. Kita melaporkan diri, Pak, Bu, saya di rumah saya ada yang positif dan saya pulang sini baru dapat hasil bahwa orang tua saya positif. Apa yang harus saya lakukan? Berdiskusi dengan mereka. Karena kan di Satgas Covid itu lengkap, ada nakesnya, ada surveillance-nya, ada bagian pengamanannya. Berdiskusi dengan mereka. Nah, yang jelas kita isolasi mandiri. Untuk karantina mandiri itu biasanya untuk yang sudah memiliki gejala. Nah, udah ada yang namanya itu tiba-tiba sesek. Nah, ini nih yang kadang-kadang kita saya nggak pusing, saya nggak apa-apa. Tapi saya tiba-tiba sesak. Kita ulang kembali, kronologis kembali, kita ingat kembali. Dari mana sih gitu Dari mana sih saya? Ada nggak sih keluarga saya yang terpapar? Atau mungkin ada nggak teman saya yang terpapar? Ternyata 3 hari sebelumnya saya bertemu dengan dia. Nah, itu wajib jujur kita laporkan. Kita kasih tahu kalau memang di daerah kita atau pemerintah kita menyiapkan suatu tempat untuk karantina mandiri, kita yang sudah memiliki gejala, kita lapor. Nah, kemudian dari sana nanti kita akan dibantu. Karena yang paling ditakuti sekali adalah sesak karena kadar oksigen di dalam darah kita yang kurang. Makanya sekarang kemana-mana orang suka dijepit nih di jempolnya. Iya, itu oximeter sebenarnya nggak perlu kemana-mana sih dijepit. Udah kayak rambut aja dijepit gitu ya. Iya, padahal kalau kita cukup misalnya kita mau kemana nih istirahat sebentar, kita rasa nggak nyaman di dada kita, agak terengah-engah, baru kita cek dulu kadar oksigen kita. Jadi memang kayak itu. Jadi nggak mesti forever lah gitu ya, Mbak Andi ya. Nah, jadi kalau saatnya kita udah merasakan hal tersebut ya udah berarti kita tarik diri dulu gitu ya. Tarik diri dulu. Nah, sebenarnya ada juga yang mengatakan ada isolasi mandiri, ada karantina mandiri, itu ada menjaga jarak. Apa sih perbedaan antara 3 ini, Mbak Andi gitu ya? Apa sama-sama aja intinya atau emang beda maknanya gitu? Sebenarnya mereka pupuan tapi beda episode. Oh gitu, Iya. sepupu berarti Sepupu ya. beda Beda episode. mama kali ya. Iya. Jadi kalau isolasi mandiri seperti yang tadi kita sudah kupas, isolasi mandiri itu kita menarik diri di rumah. Jadi kita mengisolasi sendiri, baik yang kita memiliki gejala ringan atau kita yang tidak memiliki gejala sama sekali. Nah, kalau sudah naik ke karantina mandiri, itu kan arti sudah harus ada harus ada fokusnya gitu loh. Sudah mulai kekhususan. Jadi dia sudah kelihatan, oh ya dia punya gejala dan gejalanya itu ternyata gejalanya masih ringan tapi dia mempunyai penyakit ikutan atau dia komorbid. Nah, itu dia melaporkan sehingga nanti di karantina mandiri. Jadi ada perhatian khusus buat dia. Oh gitu. Iya. Nah, sementara untuk menjaga jarak, jaga jarak kayaknya saya sering lihat ya kita kalau jalan itu kan, kalau di depan kita ada yang lagi latihan mobil. Jaga jarak aman. Nah, jaga jarak aman, jaga jarak ini. Seperti kayak kita itu. sekarang nih jaga jarak jaga ya. jarak nih. Ini kita ada kurang lebih 1,5 meter ya, Mbak Anti ya? Ada lah 1,5 meter. Jadi memang sesuai dengan iklan tuh pesan ibu. Pesan ibu di dalamnya kan ada menjaga jarak fisik. Jadi kalau memang kita nggak perlu banget untuk berkumpul, nggak perlu banget untuk bercerita. Nggak usah lah, nggak usah gitu loh. Iya. Nggak usah gibah ya. Nggak usah gibah deh gitu. Tapi gibah enak ya. Hasilnya nggak enak. Hasilnya nggak enak, dosa ya. Dosa. Astagfirullahaladzim. Jadi balik lagi menjaga jarak fisik. Jadi sudah ada ditentukan 1 sampai 2 meter. Kalaupun memang ada yang perlu kita bicarakan, misalnya pekerjaan atau menginformasikan sesuatu. Kalau WA juga nggak bisa. Harus memang kita berbicara. Ya udah nggak pakai bisik-bisik deh. Jaga jarak 1 sampai 2 meter. Pakai masker ya. Pakai masker itu jangan lupa. Itu masker nggak boleh lepas.
pas. Iya, karena katanya pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati gitu. Iya, ya. bener ya. banget, saya percaya banget itu. Percaya ya. Maskerku menjagamu, maskerku menjagaku, bener ya? Iya pinter. Nah gini loh Mbak Anti, kalau seandainya kita tadi udah yang lebih rentan katakan lebih lansia gitu terpapar COVID-19. Nah bagaimana dengan anak-anak atau remaja atau ibu hamil gitu kan? Apakah mereka juga dapat terinfeksi COVID-19 gitu ya? Banget dapat. Dapet ya? Dapat banget. Seperti anak-anak Iya. jadi kan kita kan tenaga kesehatan itu kita kan punya link ya. Iya. Punya link dan grup untuk bercerita tentang COVID ini gitu loh. Nah, kemarin waktu di bulan Agustus teman saya yang di Kabupaten Sika, Iya. Nusa Tenggara Timur, di situ mereka menswab PCR. Iya. Ternyata dari hasil yang tadinya swab antigen saja dilanjutkan PCR, paling banyak positif anak-anak. Dan ya? itu kasihannya anak-anak di bawah umur 10 tahun loh. Nah, berawalnya dari mana? Iya. Berawalnya hanya dari mereka main layang-layang. Ternyata temennya itu orang tuanya positif, Iya, iya. anaknya masih jalan-jalan karena seorang anak itu dia sakit aja masih main gitu Iya, loh. iya, Apalagi iya. kalau nggak ada gejala. Iya, iya, iya. Nah, jadi anak-anak itu juga rentan sekali. Apalagi kita kasihan, komorbid ini kan tidak hanya pada lansia. Iya. Kadang anak-anak ada yang sudah membawa jantung bawaan, Iya, iya, iya. membawa asma. Mm-mm. Nah, itu kan kasihan. Tiba-tiba dia pergi dan kita nggak pernah tahu apa-apa gitu. Iya, iya. Karena COVID ini kan seperti hantu ya. Iya. Serem banget ya. Serem banget karena dia tuh kasat mata tapi Iya. nyata gitu. Gitu, iya, iya, Nah, iya. yang seperti itu pun masih banyak yang nggak percaya. Jadi ada yang bilang togel itu nggak nyata, tapi orang percaya. Iya. Virus ini nggak nyata, tapi Iya. orang nggak percaya Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. itulah yang kita paling takutin. Ibu hamil banyak sekali yang sudah menjadi korban, teman kita sendiri. Iya, iya. Ada yang sudah menjadi korban tenaga kesehatan sesama. Nah, orang hamil itu kan butuh daya tahan tubuh yang cukup kuat. Iya. Karena dia hidup berdua. Iya. Dia hidup berdua. Dengan dia terpapar, otomatis dia kan semakin lemah daya Iya. tahan tubuhnya. Nah, jadi makanya sekarang pemerintah kita setelah melalui perjalanan pemeriksaan klinis dan lainnya, akhirnya ibu hamil kan wajib divaksin. Iya, 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 iya. Karena sudah terlalu banyak korban. Sudah banyak korban. Nah, yang kasihan sekarang anak-anak kita. Anak-anak kita itu sekarang kan baru umur 12 tahun ke atas yang bisa. Iya. Nah, 10 tahun ke bawah kan belum bisa. Iya, Nah, jadi bagaimana langkah kita? Untuk sementara ya udah deh, anak-anak kita kalau memang harus PTM kan kayak di sekolah itu kan paling Iya. isinya satu kelas cuma 10 Iya, orang iya, kan iya. kayak gitu. Kita antar tepat waktu, jemput tepat waktu. Iya. Dan di rumah ya udah deh kita penuhi apa keinginan dia Iya, supaya dia nonton betah TV di gitu rumah. ya. Iya. Jangan kita biarkan anak kita untuk berkeliaran. Untuk berkeliaran gitu ya. Iya, Jadi, walaupun banyak protes dari mereka Iya. ya, kita tahu anak-anak sekarang ini kan cerdas-cerdas iya, ya. iya, 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 nggak apa-apa lah gitu Mbak Andi. Nggak ya. apa-apa, demi gitu Iya, ya, dan demi, ya. ya, demi keselamatan mereka. Oke, berarti untuk siapapun anak-anak, mau remaja, mau lansia, mau orang dewasa Aduh, pun dia nggak bakal bisa. pilih-pilih yang namanya virus COVID ini siapapun. Yang penting gue mampir, gue berkembang. Iya. Ya lu selamat tinggal, Iya, bye-bye. yang penting gue nempel aja lah gitu ya. Iya, Nah, kayak gitu. kita sekarang kita pengen tahu nih Mbak Anti ya, karena kan yang namanya COVID-19 itu kan pasti virus ya, virus Iya. gitu. Otomatis kan akan membuat daya tahan tubuh orang menurun atau mungkin bakal sakit dan segala macam lah gitu Mbak Anti ya. Ada nggak sih sekarang kan kita baru vaksinnya gitu Mbak Anti yang kita Iya. dengar gitu. Nanti kita akan bahas tentang vaksin juga Mbak Anti ya. Iya. Jadi ada nggak sih obat selain vaksin gitu kan untuk COVID-19 misalnya kalau seandainya kita udah positif, apa sih obat yang harus kita minum gitu kan? Iya, Atau mungkin yang lebih efisien mungkin bisa yang lebih herbal gitu segala Iya. macam gitu Mbak Anti. Iya, baik. Wah, ini sudah nyinggung profesi saya ya. Iya ya. Jadi sebenarnya saya harus lebih hati-hati nih. Karena ini menyangkut ya. Menyangkut ini. Apa yang disangkut? Iya, memang. Jadi kalau kami itu ada istilahnya memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Nah, jadi kita kan tahu Iya. selama ini sejak memboomingnya COVID, mbok-mbok jamu jadi makin Laris ya? laris, jadi makin terkenal. Nah, sekarang kalau memang kita punya di rumah, Iya. kenapa harus kita membeli? Iya, iya. Nah, COVID ini sudah melewati lintas batas, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Iya. Otomatis cost yang dikeluarkan kita jauh lebih besar. Iya. Nah, jadi supaya kita lebih cerdas, kita memanfaatkan apa yang ada di rumah. Misalnya,
kita di halaman rumah kan menanam kunyit, temulawak, kemudian ada juga serai. Iya. Nah, antioksidan Iya. dari 3 ini bisa membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dari temulawak itu kita punya namanya xanthorizol. Dari kunyit kita punya namanya curcuminoid. Iya. Itu nama minyak atsirinya, nama nenek moyang waktu zaman saya kuliah dulu. Iya. Nah, kemudian dari serainya juga ada minyak atsiri yang bisa membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, virus itu kan sebenarnya virus itu obatnya hanya daya tahan tubuh kita yang ditingkatkan. Iya. Jadi dengan demikian kalau kita memang ada nih, ya udah kita ambil kunyit, kita ambil temulawak, Iya. kita parut, kita ambil peras airnya, Iya. kemudian serai kita rebus, kita campur dengan kunyit tadi. Nggak enak Bu rasanya. Iya, emang nggak enak. Ya. Semua obat itu nggak ada yang manis. Yang Iya. manis cuma apotekernya kok. Iya. Untuk menghilangkan baunya, kita bisa kasih jeruk nipis sedikit. Kemudian kita bisa kasih madu. Nah, kemudian kita minum itu. Bisa kita minum 3 kali sehari. Jadi itu kita untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita Iya. tanpa kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Oke. Kayak gitu. Jadi makanya harus memanfaatkan gitu Mbak Anti. Iya, ya. manfaatkan lahan pengarahan kita untuk hal-hal yang penting. Buat apa lahannya gede-gede ya? Iya. Kalau yang ditanami cuma bunga keladi gitu. Waduh, nggak ikut-ikutan ya. Nggak ikut-ikutan ya. Ntar nyokap gue ngambek. Ini buat yang hobi bunga pasti marah, marah ini gitu ya. Iya, Kebetulan udah. saya juga nggak suka bunga keladi. Ya. Sama. Bunga bang suka ya? Ah, iya dong. Oke ya, itu hanya lelucon sesaat Just ya Mbak kidding Anti ya. aja, Biar supaya kita tetap happy. biar happy, karena happy itu akan meningkatkan imunitas tubuh Meningkatkan kita. Bener nggak imunitas. sih? Iya, banget itu malah. Daripada kita cemberut mulu, Iya. hormon adrenalin yang datang itu adalah hormon stres. Wow, iya, ya, mengerikan kan? mengerikan, Iya ya. dong. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di 105,3 Radio GBFM, The Spirit of Bungo. Oke guys, ya mitra muda masih di 105,3 Radio GBFM, The Spirit of Bungo ya. Dan tidak terasa sekali kebersamaan kita udah berada di penghujung acara kita ya, di sesi terakhir ya Mbak Anti ya. Iya, nggak Sebenarnya kerasa kalau banget sih. kalau ngobrol sama Mbak Anti nggak rasanya cepet banget gitu ya. Harusnya kita nambah 2 jam lagi ya. Iya, saya juga kalau ketemu sama Mbak Lia juga ada. Jadi di sini banyak sekali bahan yang bisa kita ceritakan. Banyak yang kita gitu loh. ceritakan. Kapan-kapan kita siaran curhatku yuk. Nanti saya diblokir sama Mama Dede. Diblokir sama Mbak Dede ya. Nah, kita masih membahas tentang COVID-19 atau Mbak Andi ya. Iya, masih tentang pastinya. COVID-19 ya, tapi kini lebih ke vaksinnya gitu ya Oh, Mbak Andi iya, ya. baik. Karena kan sekarang ini lagi marak-maraknya untuk vaksin untuk semua masyarakat dimanapun berada gitu Mbak Andi ya, yang udah sesuai dengan kriteria persyaratannya gitu Mbak Andi. Iya. Nah, sebenarnya apa sih vaksin itu sendiri? Apakah vaksin itu bisa mengobati COVID-19 atau bagaimana sih Mbak Andi, biar masyarakat, biar mitra muda di rumah lebih paham aja gitu. Iya, baik mitra muda. Vaksin itu, nah ini yang saya tuh kadang bingung. Kita itu kan dari bayi baru lahir ngek aja udah divaksin. Iya. Namanya vaksin hepatitis B. Iya. Nah kan kayak gitu. Kenapa begitu vaksin corona ini, vaksin COVID ini, Iya. begitu banyak pertentangan? Iya. Nah, jadi ini vaksin ini sama dengan vaksin-vaksin yang pernah kita alami dari kita bayi sampai kita sekolah dulu. Jadi orang yang mau pergi haji saja juga divaksin. Iya. Artinya apa? Vaksin ini untuk mencegah, pencegahan awal kita Iya. untuk terpapar dari virus COVID ini. Itu vaksin. Iya. Vaksin bukan obat. Iya. Kalau obat mengobati supaya sembuh. Iya. Tapi ini mencegah. Iya. Kita kan sebelum hujan sudah tahu gelap, kita pakai payung dulu Iya, nih. iya. Kan kayak gitu. Iya. Jadi begitu hujan turun selebat apapun kita tidak kena. Nah, Iya. Berdemikian juga vaksin itu. Jadi vaksin COVID ini adalah mencegah, langkah awal kita untuk mencegah kita terpapar oleh virus COVID ini. Nah, tapi ingat, tidak juga menjamin kalau kita sudah divaksin tidak terpapar. Itu tidak juga menjamin. Kalau kita lengah, kalau kita lalai, kita lalai dari 3M, kita lalai dari prokes, kita pasti daya tahan tubuh kita akan turun. Iya. Pasti kita juga akan terpapar. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kalau kita yang sudah divaksin, apabila terpapar oleh virus ini juga, kita tidak separah dari orang yang tidak divaksin. Dari yang tidak divaksin. Iya. Jadi beberapa informasi, ternyata banyak yang korban-korban dari virus ini, mereka yang tidak divaksin. Iya. Mereka yang tidak divaksin. Nah, sementara pemerintah kita tuh sudah menggelontorkan begitu banyak dana hanya untuk membeli vaksin ini.
Vaksin ini halal. Jadi apa yang harus kita takutkan? Saya kadang bertanya, kenapa sih takut divaksin? Nah, grup anti vaksin, maka mereka mengeluarkan berita-berita hoax di media sosial bahwa vaksin itu begini. Kalau vaksin itu memang tidak sesuai dengan pemikiran mereka, kenapa di dunia ini semua negara divaksin masyarakatnya? Bukan hanya Indonesia saja loh. Nah, vaksin inilah untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran virus ini gitu loh. Nah, jadi vaksin ini kerjanya gimana sih? Vaksin ini namanya dia bekerja, dia masuk. Jadi vaksin ini adalah virus yang dilemahkan. Masuk ke dalam tubuh kita di saat tubuh kita kuat. Jadi ingat, orang yang divaksin memang benar-benar orang yang pada saat hari mau divaksin tubuhnya fit. Jadi nggak demam. Nah, demam itu bukan penyakit loh ya. Demam itu adalah tanda-tanda bahwa ada sesuatu mikroorganisme asing masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh kita melawan dengan demam. Nah, gejalanya. Jadi vaksin itu seperti itu. Vaksin itu virus dilemahkan, masuk ke dalam tubuh kita. Reaksinya memang meriang. Karena apa? Tubuh kita kan mengenali benda asing nih. Tubuh kita mengenali benda asing. Kayaknya kalau pakai animasi bagus ya. Tubuh kita mengenali benda asing, kemudian akhirnya membentuk benteng. Membentuk benteng supaya si benda asing ini keluar. Ini berbahaya nih. Nah, akhirnya timbullah peradangan dan itulah dengan demam. Nah, setelah tubuh kita mengenali, oh iya, ternyata vaksin ini adalah untuk menjadi teman kita, gimana daya tahan tubuh kita, kita membentuk antibodi terhadap virus ini, terhadap virus ini. Nah, jadi begitu virus ini sudah menjadi antibodi dibentuk oleh tubuh kita. Begitu kita terpapar, tubuh kita udah kenal, kenal. Oh, kamu kan kemarin gue udah masuk duluan daripada lo kan makan dulu gitu ya, kan kayak gitu. Udah kenal dianya. Antibodi sudah terbentuk. Jadi yang tadinya dia kirain teman dimakan malah sama dia. Atau istilah dari bahasa medis itu di makrofag, dimakan sama dia. Diajak makan tapi dia makan setelah itu. Nah, jadi seperti itu kerja vaksin itu. Jadi setelah dia masuk ke dalam tubuh kita membentuk antibodi sehingga begitu kita terpapar pun tidak separah orang yang tidak divaksin. Atau begitu virus itu mau masuk, tubuh kita langsung bilang lu pergi sana, gue nggak perlu sama lo. Sudah diusir sama tubuh kita. Nah, jadi gitulah cara kerjanya gitunya. Animasinya seperti itu, cara kerjanya itu. Jadi memang kita perlu banget loh divaksin. Nah, sekarang orang yang bagaimana sih yang bisa divaksin? Sasarannya gitu ya. Sasarannya siapa sih? Siapa aja gitu ya. Kalau pada waktu pertama-tama vaksin ini dikeluarkan, memang masih beberapa orang-orang tertentu saja. Nah, tapi setelah melalui lagi-lagi pemeriksaan klinis, uji klinis, ternyata sekarang tidak ada yang tidak bisa divaksin. Mulai dari lansia, anak-anak, kemudian setelah itu ibu hamil pun sekarang wajib vaksin. Kalau kemarin kan yang komorbid asma, jantung nggak bisa divaksin nih, tapi sekarang nggak bisa. Sekarang semua bisa divaksin. Kecuali pada saat kita divaksin itu suhu tubuh kita normal, kemudian tensi kita normal. Jadi tenaga medis kita yang bagian vaksin itu juga nggak serta-merta begitu datang langsung disuntik, enggak. Ada meja screeningnya dulu. Ada meja screeningnya dulu, diperiksa dulu suhu tubuhnya, diperiksa dulu tensinya, ditanya dulu keadaannya sekarang bagaimana. Kalau memang sudah lolos screening, baru disuntikkan vaksin itu. Jadi kita juga nggak sekonyong-konyong kedor gitu. Datang aja suntik gitu ya, nggak kayak gitu juga kali Mbak Andi. Gitu juga. Nah, satu lagi. Kalau memang kita bersedia divaksin harus sarapan di rumah. Karena apa? Itu kan benda asing yang mau dimasukin. Kalau tubuh kita udah lemas, udah capek, gimana coba ya? Gimana kita bisa melawannya? Pastilah nanti pada saat itu langsung sebelum lagi sugesti takut nih, pusing nih apa nih, nah gitu. Sehingga drop gitu ya. Mungkin untuk orang yang mungkin setelah vaksin mereka pingsan, ya mungkin historinya nggak makan kali ya Mbak Andi ya. Historinya kita cek lagi. Jadi langsung sarapan, gitu. Jadi langsung jangan langsung kita vonis bahwa vaksin itu tuh yang menyebabkan gitu. Tidak demikian. Nah, ada satu hal lagi. Saya tuh barusan vaksin kemarin gitu kan. Kok positif nih sekarang? Bisa jadi seperti yang sesi pertama tadi kita ceritakan.
dia sebenarnya terpapar tapi tidak ada gejala. Iya. Begitu divaksin, Iya. itu kan memang benar-benar nyata yang masuk nih. Iya, iya. Nah, tubuh kita tuh sudah ada dia. Aha, Nah, otomatis memang akhirnya anosmia Iya, dan begitu dicek ya Iya. positif. Jadi vaksinnya itu telat datang gitu ya. Iya. Coronanya dulu udah ada gitu. Alah, lu telat datang sih gitu Iya, ya. si Onanya udah mampir duluan. Ona udah mampir duluan, baru sih vaksin masuk gitu iya, ya. jadi memang ayo dong kita vaksin. Tidak ada yang perlu ditakuti dari vaksin. Iya, Agama kita sendiri, ya kebetulan saya Muslim ya, iya, itu sudah menghalalkan vaksin ini. Jadi apa sih yang harus kita takutkan? Kalau takut jarumnya kecil kok. kecil banget ya. Iya, malah nggak kerasa Cuman gitu loh. 0,5 mili ya Mbak Ih, Anti kecil dimasukin. banget iya. Apa yang harus kita takutin? Iya, iya, iya. Kalau misalnya meriang, ya meriang yang penting jangan merindukan kasih sayang aja. Itu kan tinggal minum paracetamol ya. Iya, iya. Iya, coba apa yang? Jadi saya kadang bingung kalau saya bertanya, udah divaksin belum? Iya, Belum. Alasannya apa? Alasannya gitu? apa? Bla bla Takut. bla 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 gitu. Nah, ya. takut. Kenapa takut? Karena kemarin orang divaksin mati. Ya iyalah dia divaksin mati. Begitu dia divaksin jalan di tengah rel kereta api ketabrak mati. Iya, iya gitu ya. Iya. Jadi banyak pendapat dari seseorang alasannya kenapa nggak mau vaksin gitu, bermacam-macam gitu Mbak Anti ya. Iya, Itulah tugasnya Nakes ya, bagaimana sih mengajak, menghayu supaya si masyarakat semuanya mau vaksin gitu Mbak Mau Anti. divaksin sehingga kita memutuskan mata rantai itu. Memutuskan mata rantai. Insya Allah, ya Insya Allah Indonesia khususnya Bungo, Iya, kita bisa bebas dari COVID. Kalau kita yang pertama bersedia untuk mengikuti anjuran pemerintah, Iya. salah satunya divaksin. Iya. Kemudian kita memang menetapkan memang yang 5M tadi, Iya. nggak penting-penting banget untuk Iya. berkerumun, nggak usah di rumah aja. Gak penting mobilitas ya, nggak usah keluar kota gitu ya Mbak Andi ya. Iya, nggak usah keluar kota. Cuci tangan ya. Cuci tangan terus. Lagian juga kalau misalnya cuma cuci tangan kan kita juga bersih. Tapi ya ingat, kadang-kadang ada juga nih yang penyebar anti vaksin nih, hoax kan. Cuci tangan mulu. Terus udah gitu di situ ada gambar nggak pernah cuci kaki. Ya nggak kayak gitu juga kali. Kan pasti sholat kan. Iya. Ya pasti kakinya juga dicuci dong ya. Oke, jangan lupa pakai masker juga lah intinya Mbak Anti ya. Iya, 5M tadi. 5M. Menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, ini jarak fisik. Iya. Nah, dan yang terakhir kita juga jangan lupa mengkonsumsi makanan yang berimbang. Oke ya. Nah, satu lagi nih Mbak Anti sebelum kita pamit ya. Kan ada standar usia ya katanya Mbak Anti ya untuk Iya, vaksin ya. untuk vaksin. Harus dari umur 12 tahun gitu. 1 bulan aja kurang nggak boleh gitu Mbak Anti ya. Iya. Ya, harus cukup banget gitu. Iya. Kenapa sih mesti 12 tahun? Kenapa nggak dari 10 tahun? Kenapa nggak bisa ditawar gitu? Nggak ditawar. Emang cabe gitu ya. Karena uji klinisnya. Balik-balik lagi. Karena uji klinisnya memang di 12 tahun 00. Kayak gitu. Jadi kalau uji klinisnya sekarang di 12 tahun 00 vaksin itu dinyatakan aman, maka kita baru berani untuk memberikan vaksin di usia itu. Nah, kita nggak berani dong menanggung resiko. Iya. Nah, nanti kalau ada apa-apa, wah ini jadi hasilnya malah bukan baik Iya, kan iya. gitu. Nah, insya Allah nanti ke depannya sudah ada penelitian lagi di Iya. bawah usia 12 tahun dan mungkin bisa jadi sampai 5 tahun. Iya, Nah, kalau memang itu nanti sudah melalui uji klinisnya dan ternyata aman, Iya. insya Allah anak kita juga bisa Iya, divaksin. iya. Apalagi kan kalau macam PAUD, TK itu udah mulai aktivitas juga gitu ya. Iya, Mbak sudah Andi mulai ya. PTM semua loh kita sekarang kayak gitu. Oke. Makanya gurunya wajib divaksin Iya. karena jangan sampai nanti malah gurunya yang Iya. menyebarkan ke anak-anak. Oh iya betul banget ya. Jadi itu caranya udah berdasarkan uji klinis makanya dari Iya. usia 12 tahun gitu Mbak Andi Iya. ya. Mungkin nanti kalau seandainya penemuan terbaru udah muncul bisa-bisa aja di bawah usia 12 tahun nih gitu Mbak Andi. Bisa. Nah, dan sekarang katanya ibu hamil udah boleh juga, ibu menyusui juga boleh gitu Iya, Mbak Andi. Semuanya udah boleh Surat ya. edaran dari Kementerian Kesehatan sekarang semuanya bisa divaksin. Bahkan dengan yang memiliki penyakit komorbid bagaimana nih? Sudah boleh. Sudah boleh juga Sudah ya. boleh divaksin. Yang penting itu tadi pada waktu hari H mau divaksin dilakukan uji screening dan dia lolos. Iya. Jadi ada pemeriksaan juga lah. Ada gitu. Ada pemeriksaan. rekomendasi dari dokter lah gitu Mbak Anti ya, Iya. bahwasannya bisa atau enggak bisa gitu ya. atau enggak. Misalnya nih yang hipertensi pada waktu dia datang ternyata tensinya di atas 180 kan Iya. toleransi cuma 180 ke Iya, bawah. iya. Di atas 180 kita juga nggak akan memaksinnya. Berarti balik badan gitu ya. Iya, jadi mohon maaf minum yang teratur dulu Iya. obat tensinya, nanti datang lagi tensinya bisa bisa di batas toleransi Iya. itu kita akan vaksin. Oke ya, jadi itu ada prosedurnya lah gitu, Ada Mbak Andi ya. prosedurnya, nggak ucuk-ucuk langsung Nggak disuntik. ucuk-ucuk langsung suntik gitu ya. Ayo masuk suntik pek gitu.
Kalau gitu mah gue juga takut gitu Mbak Iya Anti ya. dong, kita kan juga ada prosedurnya. juga. Jadi harus ada screeningnya lah seperti itu Iya, ya. benar, Baik Mbak benar. Anti, karena waktu kita juga udah hampir setengah 12 lewat ya gitu. Udah Itu berarti kelar kita ya. harus pamit gitu Mbak Anti ya. Iya, besok kita next time kita atur jadwal lagi. Oke, sebelum kita pamit mungkin Mbak Anti ada pesan dulu mengenai COVID-19 ke mitra muda di rumah. Iya, baik, terima kasih Mitra Muda di rumah Radio Gema Bungo. Saya menyarankan ke kita, ayo mari, bagi kita yang sudah divaksin, ayo ajak teman-teman kita yang belum bersedia divaksin. Sebarkan informasi yang didapat pada hari ini, viruskan. Iya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, jangan lupa, bagi kita yang sudah divaksin, jangan lupa juga yang 5M tadi. Pakailah terus masker itu, karena masker itulah yang akan melindungi kita. Iya. Setidaknya, kalaupun kita harus ke pasar untuk belanja, ataupun kita harus ke sekolah nganterin anak kita ke sekolah, itu kita tidak bisa menembus, atau kita bisa melindungi diri kita, ataupun juga kita bisa melindungi orang lain. Nah, kemudian selain itu juga jaga jarak, ikutlah yang anjuran-anjuran pemerintah tadi. Jadi di virus COVID ini sebenarnya mengajarkan kita untuk kita lebih dekat dengan keluarga, untuk kita lebih mendisiplinkan hidup kita, dan untuk kita lebih menyebarkan ilmu-ilmu yang penting bagi sesama kita. Jadi mari bagi yang belum divaksin, ayo divaksin karena vaksin itu aman dan halal. Baik, terima kasih. Semoga salam sehat buat kita selalu. Jangan lupa bahagia. Oke, baik ya Mitra Muda, itu dia tadi pesan singkat tapi bermakna ya. Jangan lupa Insyaallah. bahagia, harus happy terus Harus ya. happy. Harus suka senyum, tapi Iya jangan dong. senyum sendiri. Oke, kalau gitu mari, terima kasih Mbak Andia atas waktu dan kesempatannya Mbak Andia yang udah bersedia hadir ke studio kita jauh-jauh loh ya. Udah hadir ke sini ya. Besok ada waktu, ada jadwal lagi untuk next time kita atur kembali bersama narasumber kita ya. Kalau gitu semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Kalau gitu kita berdua pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih Mbak Andia. Sama-sama, sekali lagi, Mbak Isa. ya. Kalau kita akhirnya banyak damai, jauhi narkoba, stop global warming. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.